Shalom. Renungan kali ini berjudul Menguasai Kepemilikan Kita, bagian 17, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah melihat melalui pengorbanan Yesus di salib, Allah telah menyediakan untuk kita keselamatan lengkap dan sempurna dalam setiap segi, sempurna dalam setiap aspek. Allah juga telah menyediakan bagi kita penuntun ilahi untuk memimpin kita ke dalam warisan kita. Penuntun itu adalah Roh Kudus. Kita melihat pengalaman Yosua dan anak-anak Israel sebagai pola bagaimana Allah membawa umatnya ke dalam warisan mereka. Dalam Yosua 1 ayat 2, Allah berkata, "Aku akan memberikan negeri." Lalu dalam ayat 3 Allah berkata, "Aku memberikan negeri." Sejak itu, secara legal, negeri itu milik bangsa Israel. Meskipun mereka belum mulai mendudukinya, ada yang secara legal milik mereka harus menjadi milik mereka dalam pengalaman. Ini berlaku juga bagi kita berkenaan dengan pengorbanan Yesus di salib. Yesus telah melakukannya semua. Ia telah menyediakan satu keselamatan yang sempurna, lengkap, dan termasuk semua. Namun kita harus bergerak dari legal ke pengalaman. Salib harus menjadi nyata dalam hidup kita. Kita harus menerima dalam kenyataan seluruh persediaan yang Yesus telah sediakan bagi kita. Ini bukan pengalaman tunggal, melainkan seri pengalaman-pengalaman secara progresif. Kita juga melihat berbagai penggunaan kata keselamatan dalam Perjanjian Baru. Kita melihat termasuk beberapa cara berbeda yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Keselamatannya tidak terbatas hanya pada pengampunan dosa. Juga termasuk dalam penyembuhan fisikal, pelepasan dari roh-roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Semua ini dan lebih lagi termasuk dalam satu kata komprehensif, keselamatan. Semua ini sudah disediakan bagi kita. Secara legal sudah menjadi milik kita melalui iman dalam Kristus. Namun seperti Yosua dan bangsa Israel, kita harus bergerak dari legal ke pengalaman. Dasar pola Alkitabiahnya, di mana kita melakukan ini, dibangun pada hari Pentakosta, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Setelah Petrus menggambarkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, orang-orang yang diyakinkan namun belum bertobat berteriak, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat 37. Sebagai tanggapan, Petrus sebagai juru bicara Allah dan gereja menyatakan 3 persyaratan berturut-turut: bertobat, dibaptis, dan menerima Roh Kudus. Ini 3 langkah Alkitabiah yang melaluinya kita bisa memasuki keseluruhan keselamatan yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Kita akan dengan singkat membahas pada gilirannya apa yang dikandung dalam masing-masing 3 persyaratan ini. Untuk mengerti lengkap arti pertobatan, kita perlu mempelajari perbedaan kata yang digunakan dalam Yunani Perjanjian Baru dan dalam Ibrani Perjanjian Lama. Kata kerja Yunani, metano, untuk merubah pikiran kita. Secara esensial, ini keputusan. Kata Ibrani, sub, yang berarti untuk kembali atau berbalik arah. Tindakan. Ketika kita mengkombinasi 2 kata ini, kita mendapat gambaran lengkap pertobatan. Keputusan yang diikuti dengan tindakan. Pertama kita membuat keputusan, lalu kita menindaklanjuti dengan tindakan yang tepat. Contoh yang jelas dari ini diberikan melalui perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Pertama, ia membuat keputusan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ayat 18. Lalu ia menindaklanjuti dengan tindakan yang tepat. Ia berbalik dan kembali pulang ke rumah dengan cara ia datang. Alternatif menggunakan contoh masa kini, pertobatan adalah melakukan putar balik. Kita berjalan dalam arah yang salah. Kita berhenti dan membuat 180 derajat balik ke arah yang baru. Persyaratan pertobatan Allah dinyatakan pertama oleh pendahulu Yesus, Yohanes Pembaptis, dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ditegaskan kembali oleh Yesus sendiri dalam Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sayangnya banyak khotbah hari ini hampir sama sekali menghilangkan langkah pertama ini yang kita perlu lakukan. Bertobat. Banyak gereja hari ini menyebarkan pesan seperti ini. Jika kita ingin dibebaskan dari semua masalah kita, datang saja dan terima Yesus. Namun menerima Yesus tidak menyelesaikan semua masalah kita. Sebenarnya, pada awalnya kita mungkin menghadapi seperangkat masalah baru. Persyaratan pertama yang tidak berubah untuk keselamatan adalah pertobatan. Perjanjian baru tidak mengakui percaya pada keselamatan tanpa pertobatan. Selalu meletakkan pertobatan sebelum percaya. Dalam Lukas 24 ayat 46-47, Kristus yang dibangkitkan menjelaskan pada murid-muridnya perlunya kematiannya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ada pesan Injil yang Yesus komit pada murid-muridnya, bukan hanya pengampunan dosa-dosa, namun pertama pertobatan, dan lalu pengampunan dosa-dosa. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20-21, seperti Paulus gambarkan pelayanannya dalam Efesus, ia berkata, "Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus." Paulus meringkas pesan sangat sederhana yang ia khotbahkan kepada setiap orang, Yahudi atau Yunani, di muka umum atau di rumah mereka, bertobat dan miliki iman pada Allah. Pada penutupan perjanjian baru, dalam Wahyu 2 dan 3, Yohanes mencatat pesan Yesus kepada 7 gereja di provinsi Asia. Kepada 5 dari mereka, persyaratan pertamanya adalah bertobat. Hampir pasti, gereja-gereja hari ini perlu bertobat juga. Selama bertahun-tahun, hamba-hamba Tuhan melakukan konseling mengenai berbagai jenis masalah. Kesimpulannya, dalam sebagian besar kasus ada satu akar masalah: kegagalan untuk bertobat. Seandainya orang-orang ini menerima dan mentaati pesan untuk bertobat, dalam sebagian besar kasus mereka tidak akan perlu konseling lagi. Masalah-masalah mereka sudah selesai. Dalam kondisi kita yang belum ditebus, dosa utama kita semua yang perlu bertobat adalah pemberontakan melawan Allah. Allah sudah meletakkan syarat. Ia tidak akan berdamai dengan dasar lain selain berserah tanpa syarat. Tidak ada argumentasi, tidak ada tuntutan, tidak ada alasan. Respons tegas kita harus, "Ini saya, Allah. Saya berserah. Katakan pada saya apa yang saya harus lakukan." Berbalik dari dosa, menyerahkan diri kita kepada Allah, dan mengkomit diri kita pada ketuhanan Yesus
adalah pertobatan sejati. Sepanjang kitab suci, persyaratan utama yang tidak bisa dinegosiasi untuk keselamatan. Kedua, kata kerja dibaptis berasal dari kata Yunani yang berarti dicelupkan atau dibenamkan di bawah permukaan air. Sebagai ordonansi agamawi, orang-orang Yahudi pada masa Yesus sudah mempraktikkan upacara-upacara tertentu termasuk pembaptisan. Pembaptisan juga memainkan peran sentral dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Ketika orang-orang merespons pada pesan pertobatannya, ia mensyaratkan mereka untuk dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan Yohanes karenanya pengakuan di muka umum bahwa orang itu sudah bertobat dari dosa-dosanya, namun tidak lebih dari itu. Yesus sendiri menyerahkan pada baptisan Yohanes ketika ia mulai pelayanannya sendiri. Namun baptisan Yesus bukan pengakuan dosa, karena Yesus tidak berbuat dosa. Dalam Matius 3 ayat 15, Yesus menjelaskan alasan ia dibaptis. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan penyerahannya pada baptisan Yohanes, Yesus memenuhi atau melengkapi dengan tindakan di luar kebenaran di dalam yang ia miliki secara kekekalan. Pintu keluar masuk yang melaluinya ia masuk pelayanan publiknya sendiri. Pelayanan Yohanes Pembaptis meski demikian transisional, memeteraikan pelayanan nabi-nabi perjanjian lama dan membuka jalan untuk pelayanan Yesus dan Injil. Sekali Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya di bumi dan membayar harga untuk dosa-dosa kita, baptisan Yohanes tidak valid lagi. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5 mencatat bagaimana Paulus menghadapi di Efesus murid-murid Yohanes Pembaptis dan menjelaskan kepada mereka pesan lengkap Injil yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus. Setelah itu murid-murid Yohanes ini dibaptis dengan baptisan Kristen dalam nama Tuhan Yesus. Ciri perbedaan baptisan Kristen, tindakan di mana orang-orang yang dibaptis secara publik mengidentifikasi dirinya dengan Yesus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Paulus mengingatkan orang-orang Kolose bahwa mereka dikubur dengan Kristus dalam baptisan, di mana kamu juga dibangkitkan dengannya dari kematian. Kolose 2 ayat 12. Dalam memenuhi tujuan Allah melalui Injil, semua mereka yang mengklaim keselamatan melalui iman dalam penebusan Yesus disyaratkan untuk memberi kesaksian publik dengan tindakan baptisan. Ini tanda perbedaan yang mereka komitkan diri mereka pada Yesus sebagai murid-muridnya. Dalam komunitas non-Kristen di seluruh dunia, tindakan baptisan publik menandai seseorang sebagai murid Yesus dan sering memprovokasi reaksi-reaksi keras dari orang-orang yang belum percaya. Dalam Markus 16 ayat 15-16, Yesus mengutus rasul-rasul pertamanya dengan instruksi berikut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Baptisan Kristen bukan adendum atau tambahan pada proses keselamatan, melainkan penyempurnaan dari proses itu. Yesus tidak menjanjikan keselamatan pada mereka yang percaya tanpa dibaptis, dan tidak ada catatan dalam Perjanjian Baru mengenai siapapun yang mengklaim keselamatan melalui iman dalam Kristus tanpa dibaptis. Penekanan final dalam baptisan Kristen, meski demikian, bukan pada kematian atau penguburan, melainkan pada kebangkitan yang membuka pintu pada gaya hidup baru secara total. Ini disimpulkan dengan indah oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini ketiga dan langkah puncak proses di mana kita masuk warisan kita dalam Kristus. Untuk mengerti dengan benar, kita perlu mengenali bahwa perjanjian baru berbicara dua cara untuk menerima Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 21-22 mencatat Yesus setelah kebangkitannya pertama muncul kepada murid-muridnya dalam suatu kelompok. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lebih harfiah ayat 22 digambarkan, Ia menghembusi ke dalam mereka dan berkata kepada mereka, "Terimalah nafas kudus." Tindakannya cocok dengan kata-katanya. Pada saat itu murid-murid menerima dari Yesus Roh Kudus sebagai nafas ilahi. Mereka sebenarnya dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Mereka menerima kebangkitan hidup ilahi, hidup yang berkemenangan atas Satan, dosa, kematian, dan kuburan. Terang ini yang Rasul katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tidak ada kuasa dalam alam semesta yang bisa mengalahkan kehidupan kekal ilahi Allah yang diterima oleh setiap orang percaya dalam Yesus yang dilahirkan kembali oleh Roh. Namun murid-murid masih harus lagi menerima Roh Kudus. Dalam periode 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Yesus, pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Jelas baptisan dalam Roh Kudus sesuatu yang masih di depan untuk murid-murid, bahkan setelah pengalaman mereka pada minggu kebangkitan. Pemenuhan janji Yesus ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada 3 fase berturut-turut dalam pengalaman yang digambarkan di atas. Pertama, baptisan, diselam. Mereka semua diselam dalam Roh Kudus yang turun atas mereka dari atas. Kedua, diisi. Mereka semua secara individual diisi dengan Roh Kudus. Ketiga, meluap. Roh Kudus di dalam mereka meluap melalui mereka dengan kata-kata supernatural. Mereka memuliakan Allah dalam bahasa-bahasa yang mereka belum pernah belajar dan tidak mengerti. Pengalaman murid-murid pada hari Pentakosta mendemonstrasikan prinsip yang dinyatakan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika hati penuh, dengan kata lain, meluap melalui mulut dalam kata-kata. Pengalaman Roh Kudus ini perlengkapan supernatural untuk membuat murid-murid efektif sebagai saksi-saksi Yesus. Mereka menjadi saksi-saksi peristiwa-peristiwa yang sama sekali supernatural, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kesaksian peristiwa-peristiwa supernatural seperti itu membutuhkan kuasa supernatural. Yang pertama,
dimanifestasikan pada hari Pentakosta dan selanjutnya sepanjang catatan kitab Kisah Para Rasul. Kuasa ini belum pernah ditarik dari gereja dan masih tersedia hari ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4-8, Paulus dengan jelas mengindikasi bahwa karunia-karunia supernatural dan manifestasi-manifestasi Roh Kudus terus beroperasi dalam gereja sampai akhir zaman. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa simpulkan operasi Roh Kudus yang digambarkan di atas dengan perbandingan berikut antara dua hari-hari kritis dalam catatan gereja. Minggu Kebangkitan versus Minggu Pentakosta. Kristus yang dibangkitkan versus kenaikan Kristus. Penghembusan roh versus pencurahan roh. Hasilnya, kebangkitan hidup versus hasilnya kuasa untuk bersaksi. Bagi mereka yang sudah menerima pengalaman Minggu Kebangkitan dan mereka merasa butuh pengalaman Minggu Pentakosta, Yesus menawarkan janji dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ada 3 persyaratan sederhana: menjadi haus, datang kepada Yesus, dan minum sampai kita menerima luapan. Semua ini dengan jelas diisyaratkan dalam catatan Perjanjian Lama mengenai pembebasan Israel keluar dari Mesir, seperti Paulus gambarkan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Pertama, bangsa Israel, sementara masih di Mesir, diselamatkan dari penghakiman Allah melalui darah domba Paskah. Sepanjang kitab suci, domba korban merepresentasi Yesus, domba Allah, yang darahnya dicurahkan di salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang bertobat dari penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Setelah itu, bangsa Israel diselamatkan keluar dari Mesir dengan apa yang Paulus gambarkan sebagai 2 kali baptisan. Baptisan dalam awan yang turun atas mereka dari atas melambangkan baptisan Roh Kudus. Lewatnya bangsa Israel melalui air Laut Merah secara supernatural terbelah di hadapan mereka, melambangkan baptisan dengan dibenamkan dalam air. 2 kali baptisan ini secara efektif dan secara final memisahkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, lambang dunia dalam kondisi kejatuhannya. Baptisan dalam awan digambarkan dalam Keluaran 14 ayat 19-20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat,
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dalam awan supernatural ini, Tuhan sendiri turun untuk melindungi umatnya. Memiliki efek dua kali. Bagi orang-orang Mesir gelap dan mengerikan, namun bagi orang-orang Israel memberi terang pada malam hari. Sepanjang malam menahan orang-orang Mesir datang mendekat pada orang-orang Israel. Dalam awan, malaikat Allah mendekat untuk melindungi umatnya. Yesus mengindikasikan bahwa melalui Roh Kudus, Ia akan kembali untuk membuat tempat tinggal permanennya dengan murid-muridnya. Awan dengan jelas mengisyaratkan pekerjaan dari janji yang Yesus beri murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Deskripsi keluarnya Israel dari Mesir mengindikasi bahwa malaikat Allah dalam pilar awan yang memisahkan kemah Israel dari orang-orang Mesir. Begitu pula dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus kembali kepada umat percayanya untuk membuat tempat tinggal permanennya dengan mereka. Dengan cara ini, Ia menyediakan perlindungan dan penghiburan untuk mereka dalam masa-masa tekanan. Melalui dua kali baptisan ini, umat Allah memulai perjalanan seumur hidup yang membawa mereka ke warisan yang Allah sudah persiapkan untuk mereka. Dari hari ke hari, mereka dituntun oleh awan yang sama, yang turun atas mereka di tepi pantai Laut Merah. Di siang hari, awan itu menyediakan tempat berlindung dari panas matahari, dan di malam hari menyediakan terang dalam kegelapan. Betapa luar biasa lambang Roh Kudus, penuntun dan penghibur kita. Pada perjalanan ini, orang-orang Israel semua makan makanan rohani yang sama. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Makanan yang orang-orang Israel makan adalah mana yang turun dengan embun setiap pagi. Dalam Matius 4 ayat 4. Begitu pula Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk makanan spiritual yang Allah sudah persiapkan untuk umatnya dalam zaman sekarang. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagi orang Kristen hari ini, kekuatan dan kesehatan spiritual datang melalui pemberian makan secara reguler firman Allah setiap hari yang datang pada kita melalui kitab suci. Begitu pula dalam Yohanes 7 ayat 37-39, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru, didiami oleh Roh Kudus, memiliki di dalam dirinya sumber air hidup yang tidak habis-habisnya. Sepanjang perjalanan hidup kita, kesehatan dan kesejahteraan kita bergantung pada pemberian makan setiap hari firman Allah, kitab suci, dan minum setiap hari dari sumber hidup Roh Kudus di dalam kita. Ini datang melalui persekutuan intim setiap hari dengan Tuhan. Pemberian makan firman-Nya dan merespons padanya dalam doa dan penyembahan dengan gerakan batin Roh Kudus di dalam hati kita. Mana yang Allah sediakan untuk orang-orang Israel di perjalanan belantara mereka harus dikumpulkan pagi hari. Jika tidak, ketika matahari terbit, panasnya melelehkan mananya. Penting bagi kita juga bahwa kita memberi makan firman Allah pagi hari sebelum panas kesibukan dan tanggung jawab duniawi mengakibatkan mananya meleleh. Dari Laut Merah dan selanjutnya
awan menuntun orang-orang Israel dalam seluruh perjalanan mereka melalui belantara. Ini dengan jelas mengilustrasi kata-kata Paulus dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin.